Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Samsia Agustina dengan NPM 211002038 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai distribusi perekonomian dalam perspektif Islam. Sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD. Presentasi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian distribusi, untuk yang kedua yaitu konsep distribusi dalam perspektif Islam, dan untuk yang ketiga mencari solusi dengan sistem distribusi Islami. Berawal dari pemikiran para ekonom Islam, di dalam proses terciptanya konsep distribusi gitu, yang banyak dibahas oleh pemikir-pemikir Muslim, maka terwujudlah konsep dasar distribusi dari tujuan dan maknanya. Namun, yang perlu diperhatikan dan ditinjau selanjutnya, apakah konsep dari distribusi tersebut telah dijalankan sebaik mungkin dalam sistem ekonomi suatu negara yang ada pada saat ini, atau belum baik. Menurut Rosalinda, distribusi merupakan suatu proses atau sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produksi yang akan menentukan pendapatan. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa distribusi adalah penyaluran barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, fokus dalam konsep distribusi Islam bukan output semata dari distribusi, tetapi bagaimana proses terdistribusinya. Adapun prinsip utama dari distribusi menurut perspektif Islam ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi pendapatan merata atau seimbang, sehingga kekayaan yang ada melimpah dan tidak beredar pada satu pihak saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam perspektif Islam ini sangatlah penting, karena hal ini dikarenakan distribusi itu menjadi tujuan gitu dalam suatu pemerintah selain fungsi alokasi. Nah, adapun distribusi seringkali diaplikasikan baik dalam bentuk zakat, sedekah atau infak yang bersifat individu ataupun perusahaan. Yang pertama, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Yang kedua, warisan sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Dan yang terakhir, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi umat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mencari solusi dengan sistem distribusi Islami. Nah, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ia merupakan pondasi dan juga integral dari agama Islam karena berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Nah, dengan demikian sangat jelas gitu ya bahwa ekonomi Islam berkaitan dan berhubungan erat dengan agama gitu. Nah, ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang, menganalisis masalah, prinsip, serta nilai, dan yang lainnya. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Tidak hanya dalam aspek cara penyelesaiannya saja. Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan. Ini merupakan pemahaman yang keliru sebab manusia selain memiliki dimensi material, juga memiliki dimensi non-material atau spiritual. Nah, dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut termasuk di dalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar atau value base yang terangkum dalam 4 aksioma yaitu kesatuan tauhid, unity, keseimbangan equilibrium, hendak bebas free will, dan tanggung jawab atau responsibility. Nah, yang pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan tauhid atau unity ini merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk hidayah yang benar-benar itu menjadi pendorong bagi setiap individu. Nah, untuk yang kedua yaitu dimensi horizontal, yaitu keseimbangan atau equilibrium yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran dan keseimbangan yang merangkum setiap besar ajaran Islam. Di antaranya adalah pemerataan kekayaan, pendapatan, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, kebebasan free will, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, dengan Islami, artinya manusia bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya, tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian upaya untuk merelasikan kesenjataan tersebut itu harus bertumbuh pada mekanisme
dan penyelesaiannya dengan cara yang baik. Nah, dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang seperti kompetitif, informasi asimetris, monopoli, penyimpangan, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.